Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Puncak peringatan Hari Buruh di Jakarta yang dipusatkan di lapangan Monas, Jakarta Pusat. Pasukan keamanan bahkan unsur buruh mengikuti apel yang digelar pada pagi ini. Sejak pagi tadi, pasukan pengamanan dari unsur polisian dan TNI serta buruh mengikuti apel di lapangan Silang Monas, Jakarta. Sebanyak 13.000 lebih personil gabungan TNI Polri dikerahkan untuk mengawal jalannya peringatan Hari Buruh. Kegiatan May Day 2025 rencananya akan terbagi dalam dua kegiatan, yakni pesta rakyat dan penyampaian aspirasi. Presiden Prabowo Subianto juga rencananya akan hadir dalam peringatan Hari Buruh di Monas. Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer menyebut Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam peringatan Hari Buruh. Pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, Presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh, hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan. Hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan. Ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah. Pemirsa, sebelum melihat puncak peringatan Hari Buruh di Monas, kita akan memantau pergerakan massa buruh dari sisi pinggiran Jakarta serta akses menuju ke kawasan Monas. Sudah ada rekan Syahreza Zanski di Pulau Gadung, Jakarta Timur, dan juga Brigadir Cici Rangga di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Dan kita akan ke Pulau Gadung terlebih dahulu, ada Syahreza. Baik, Syahreza, apakah buruh sudah mulai bergerak menuju ke lokasi? Ya, baik. Hari ini, pagi ini sudah mulai banyak sekali kumpulan buruh yang berkumpul di kawasan industri Pulau Gadung. Dan kini saya bersama teman-teman buruh yang nantinya akan menuju ke kawasan Monumen Nasional untuk bisa menyuarakan tuntutan mereka soal kesejahteraan para buruh di Indonesia. Dan saya akan mengajak Anda tentunya untuk berbincang secara langsung oleh Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ini begitu ramai sekali para kaum buruh dan juga sudah mulai berkumpul. Kira-kira apa saja tuntutan ataupun poin penting yang akan disuarakan nanti di Monas? Ya, yang pasti berbahagia karena negara, pemerintah dan DPR membuka diri untuk menyempurnakan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana sebelumnya banyak pembonsaian terhadap kesejahteraan buruh. Itu pertama, dan tentunya kita dalam peringatan 1 Mei ini adalah bagian dari perjuangan untuk mengawal itu. Kemudian kita juga ada beberapa agenda lain di dalamnya, ya termasuk tentunya di dalam Cipta Kerja itu ada outsourcing, masalah pesangon, kemudian masalah tenaga kerja asing yang terlalu mudah masuk ke Indonesia, yang mengambil alih tenaga kerja kita. Dan juga yang utama, kita mendorong supaya ekosistem industri kita itu baik, karena tidak mungkin buruh juga bisa sejahtera kalau industri kita mandek begitu. Nah, salah satu diantaranya memerangi impor-impor ilegal yang sekarang begitu marak ya, dari udah lama, bukan sekarang tapi dari dulu. Sekarang justru pemerintah akan bekerja keras untuk memastikan impor ilegal itu dihentikan, termasuk kemudahan-kemudahan impor yang sebetulnya barang-barang itu bisa kita produksi sendiri. Jadi sebetulnya kalau itu saja dilakukan, maka industri kita akan berkembang dan alhamdulillah nanti ujungnya adalah kesejahteraan bagi para buruh itu sendiri. Kira-kira seperti itu.
Ini spesial karena Hari Buruh nanti akan dihadirkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tanggapannya dan Bapak melihat ini sebagai gimana kegiatan? Ya, kita memang agak ada banyak pertanyaan tentang kenapa kok kaum buruh sekarang bisa bersama dengan Presiden. Dan ini bisa dikatakan setelah 60 tahun ya. 60 tahun sejak 1 Mei 1965 terakhir Bung Karno berpidato. Dan sekarang Presiden akan berpidato pada Hari Buruh Internasional ini. Nah ini saya perlu jelaskan bahwa kita bisa bersekutu dengan istana karena istana saat ini punya embrio dan niat baik untuk membebaskan orang-orang tertindas lah, orang-orang terpinggirkan. Dan itu bukan hanya niat, tapi sudah beberapa langkah dilakukan. Misalnya penetapan upah buruh yang begitu baik ya, dan tahun-tahun ke depan juga insya Allah lebih baik daripada itu. Dan kemudian juga kita melihat dibukanya perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang terakhir usaha mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Ini yang juga paling penting. Jadi bagaimana memperkaya petani dengan memastikan harga tidak boleh dimain-mainkan, harga gabah dan sebagainya. Kalau petani kaya raya, UMKM juga kaya raya begitu ya, maka otomatis itu akan membeli produk-produk hasil dari teman-teman di kaum buruh ini. Dan artinya ekosistem industri, ekonomi kita berjalan, dan itu akhirnya mensejahterakan kita sebagai bangsa. Kira-kira seperti itu. Jadi embrio itu sudah ada dan sudah dikerjakan, dan karena itu kita mengawal niat baik dari istana atau Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan bangsa ini menjadi bangsa yang adil bagi semua, sejahtera bagi semuanya, seperti itu. Dan apabila tidak dikawal dan tidak terrealisasi harapan dari kaum buruh, apa tindakan yang akan dilanjutkan? Seperti yang tadi Abang bilang soal nanti sudah berpihak lah kepada istana dan juga ini. Bagaimana menanggapinya nanti kalau misalkan tidak sesuai harapan? Ya, jadi saya rasa begini, kebijakan yang lahir dari istana kan tidak lepas daripada bagaimana kita memberikan masukan-masukan. Nah, istana sekarang itu membuka diri terhadap masukan-masukan dari kaum buruh khususnya. Dan karena itu otomatis kebijakannya nanti ya dalam rangka mengakomodasi masukan-masukan itu. Jadi kita nggak boleh juga terlalu pesimis, bahkan beberapa hal sudah dilakukan. Apabila tidak ya nanti pasti tentunya teman-teman punya evaluasi sendiri. Dan saya rasa insya Allah kita tahu background dari Presiden. Presiden itu penting. Istana di sini yang paling utama Presiden ya. Karena Presiden itulah pembuat undang-undang. Karena itu kalau Presidennya sudah punya niat dan langkah-langkah yang sudah dilakukan juga pro kepada orang kecil, pro kepada rakyat banyak, maka insya Allah seluruh stakeholder yang ada di bawahnya itu harusnya mengikuti. Nah, kadang-kadang bisa jadi layer-layer atau lapisan-lapisan di bawah Presiden dan seterusnya lah begitu, itu boleh jadi dia berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh kita semua dan juga oleh Presiden itu sendiri. Karena itulah kita perlu mengawal. Itu tugasnya kita bersatu bersama untuk mengawal itu. Fokusnya adalah mengawal ya Pak agar direalisasikan juga. Terima kasih Pak Jumrides. Ini konfirmasi lagi Pak, ini berangkat jam berapa nih Pak? Ya sekarang kita mau berangkat nih. Sekitar jam 8 sih kalau titik. Sekarang pas jam 8 kurang dikit lah ya. Ya kira-kira sudah itu. Sekitar dari sini sekitar 4.800 ya. Bentar ya. 4.800-an kira-kira. Nanti ketemu di utara ada 7.000. Kemudian dari mana lagi? Honda ya. Depok. Pokoknya kira-kira kita hitung total tuh yang menuju ini hampir 20.000 lah nanti bersamaan menuju Monas kira-kira gitu. Oke, Pak. Ini lewat rute mana nih Pak nanti Pak? Cempaka Putih. Ya dari Pulau Gadung, Cempaka Putih langsung ke Monas. Ya. Naik motor langsung. Saya akan memimpin konvoi ini. Ya, saya langsung memimpin konvoi nanti ketemu dengan teman-teman yang ada di jalan. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga terrealisasikan harapan dari Ketua Umum KSPSI dan teman-teman lain di buruhnya. Oke. Terima kasih Bapak atas waktunya. Oke, baik. Itu juga tadi beberapa statement penting tentunya yang disuarakan oleh Ketua Umum KSPSI. Namun hingga saat ini memang sudah mulai berkumpul dan masa nantinya akan berangkat ke kawasan Monumen Nasional untuk bisa menyuarakan harapan mereka, tuntutan mereka di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Syahreza. Sekarang kita akan bergeser ke kawasan Tamrin, Jakarta. Sudah ada Brigadir Cici di sana. Ya, selamat pagi Brigadir Cici. Ya, Brigadir Cici, apakah masa buruh sudah mulai nampak melewati kawasan Tamrin pada pagi hari ini? Ya, terima kasih Yasmin.
Pemirsa, pagi hari ini bertepatan dengan May Day yang kita ketahui sebagai Hari Buruh. Untuk kondisi arus lalu lintas pagi hari ini di sekitaran kawasan Tamrin cukup dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk peserta buruh sendiri terpantau langsung di lapangan bahwa sudah berdatangan adanya beberapa bis pariwisata yang sudah mengantarkan massa masuk ke dalam halaman lapangan Monas sendiri. Dan untuk kondisi arus lalu lintas sendiri pagi hari ini masih terlihat cukup normal dari berbagai arahnya, di mana kendaraan-kendaraan yang melintas masih melaju dengan kecepatan normal. Dan juga perlu kami informasikan pemirsa bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, dimungkinkan akan terjadi kepadatan di beberapa ruas jalan, seperti contohnya untuk buruh ataupun peserta yang akan datang ke Monas dari arah Tangerang dan Banten akan menggunakan roda 4 ataupun bis akan menggunakan tol Kebun Jeruk, kemudian melewati underpass masuk Tomang Harmoni, kemudian akan menuju ke lapangan Banten hingga masuk ke Monas. Kemudian untuk kendaraan-kendaraan sepeda motor sendiri akan menggunakan jalur Dan Mogot, Grogol, Gajah Mada, juga Harmoni. Dan kemudian jalur ke arah Pasar Baru, lapangan Banteng, dan akhirnya akan masuk kembali ke arah Monas. Sedangkan untuk para peserta buruh dari arah Bekasi ataupun juga arah Jawa Barat yang nantinya akan menuju ke arah Monas akan melalui akses jalan mulai dari jalan tol Cawang, nantinya akan mengarah ke arah Cempaka Putih, kemudian juga langsung berbelok kiri ke arah Tugu Tani dan masuk melalui Monas dari arah depan ke Dubes AS. Dan untuk kendaraan sepeda motor akan menggunakan jalur Kalimalang hingga Cempaka Putih, nantinya akan diarahkan parkir di 2 titik. Yang pertama menggunakan area parkir JI Expo Kemayoran dan kemudian juga ruas Benyamin Sueb, dan untuk juga kantong parkir yang ada di parkiran Timur Senayan ataupun arah GBK. Sedangkan untuk kawasan Sudirman Tamrin juga akan diprediksikan terjadi kepadatan, namun terpantau langsung dari pantauan kami saat ini sudah adanya rekan-rekan dari Ditlantas Polda Metro Jaya beserta para instansi lainnya yang sudah standby untuk membantu keamanan serta kelancaran lalu lintas pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami menghimbau kepada masyarakat Jakarta untuk bisa menghindari ruas-ruas jalan yang sudah kami sebutkan tadi, dan disampaikan seluruh masyarakat untuk bisa mengantisipasi aktivitas May Day, Hari Buruh, yang juga aktivitas masyarakat lainnya. Dihimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk menghindari ruas jalan mengarah Monas, Sudirman, Tamrin, Tomang, Harmoni, Rawamangun, Senin, Tugu Tani, DPR, MPR. Dan penutupan lalu lintas tidak dilakukan, oleh karena itu diinformasikan bagi para pengendara untuk mengikuti setiap petunjuk dan kebijakan yang disampaikan oleh rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan. Dan untuk pemirsa yang ingin mengupdate terus informasi seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Yasmin yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Arangga melaporkan langsung dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, dan juga sebelumnya ada rekan Syahreza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.